Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduGame sesi 12, tanggal 1 April 2020. Menyambung materi sebelumnya, kita akan melanjutkan tentang membuat game Flappy Bird Style. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendownload semua asetnya yang ada di link kemarin saya informasikan. Kemudian jangan lupa untuk mengcodingnya, kita akan menggunakan JetBrains Rider atau IDE lainnya, pilihan masing-masing bisa menggunakan Visual Studio Code maupun Visual Studio Community. Kemarin kita sudah masuk sampai sini ya. Jadi ketika kita menekan tombol klik pada mouse, maka akan diberikan up force ke bird-nya sebesar 200 nilainya. Oke. Sekarang saya akan masuk lagi ke scripting-nya pada JetBrains Rider. Oke, kita tunggu sebentar sampai JetBrains Rider-nya terbuka. Oke, sudah terbuka lagi jendela rider-nya. Sekarang kita akan membuat suatu function, yaitu yang gunanya adalah jika dia menabrak tanahnya, maka dia akan tidak lagi berfungsi untuk up force-nya. Function-nya adalah sebentar, ini function-nya tipenya void, kemudian on collision enter 2D sudah ada ya. Ini dia bawaan dari rigid body 2D. Kemudian langsung saja kita set, yaitu jika dia menabrak tanahnya, maka isi variable is dead sama dengan true. Oke, kita akan kembali ke ininya. Terhapus sebentar. Enter 2D. Seperti ini ya. Kemudian saya akan buka kembali ke Unity-nya. Saya akan refresh dulu menggunakan tombol, oke ini sudah terrefresh. Masuk sini. Kita cek dulu. Kita cek. Kita jalankan. Sebentar, masih bisa ya, masih jalan. Berarti dia belum terupdate. Oke, sekarang sudah terupdate. Is that true? Kemudian saya jalankan. Ini saya tekan mouse masih bisa, begitu dia sudah menabrak, saya tekan mouse sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini, ketika sudah collision dengan tanah, maka nilai dari is that-nya true. Sehingga fungsi dari pendeteksian tekanan pada mouse tidak dilakukan lagi oleh void update. Oke, kira-kira itu sudah script utama ya untuk menggerakkan bird-nya ke atas dan kemudian ketika menabrak itu akan berhenti aksinya. Sekarang kita berikutnya akan menganimasikan sehingga tiap terjadi satu perubahan state itu maka dia akan memainkan gambar yang berbeda. Seperti kita ketahui kemarin ada 3 frame pada game object bird kita. Langkah pertama adalah kita akan melakukan seleksi pada bird. Ini saya matikan dulu, saya seleksi bird. Kemudian kita akan tambahkan animasinya ya. Kita buka animation. Bentar, window,
animation, animator, masih kosong ya. Oke, kita membuka jendela animation. Kemudian jangan lupa klik bird-nya, baru tekan create. Oke, kita akan membuat anim ya, anim controller. Jangan lupa kita buat di folder assets, kemudian kita create new folder, animation. Kemudian kita buat namanya adalah yang pertama idle. Save. Oke, bisa dilihat pada folder animation kita akan memiliki objek bird-nya dan animasinya dengan tipe idle. Pada bagian animation, kita klik bird, kemudian kita akan menambahkan propertinya, yaitu adalah sprite renderer, kemudian pilih sprite, kita tekan tambah. Nah, ini isinya ya. Jadi isinya adalah dalam 1 detik ada 2 gambar ini. Ini karena kita gambarnya tidak ada perubahan, kita akan delete yang ininya. Tekan delete. Kemudian yang ini kita akan copy ya. Edit copy, bisa juga dengan Ctrl C. Kemudian kita akan menambahkan jenis animasi lainnya, klip lainnya. Tadi sudah ketika idle, sekarang kita tambahkan animasi baru dengan nama flap. Kemudian kita klik dimanapun di daerah sini, kemudian tekan paste atau Ctrl V. Flap idle. Sebentar. Ini saya delete. Ada bird, idle, flapnya masih kosong, saya klik di sini langsung Ctrl V. Oke, saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Oke, jadi di flapnya sudah ada juga gambar bird. Langkah berikutnya adalah perhatikan pada bagian My Asset ada sprite ya, ada bird hero 0, bird hero 1, bird hero 2. Ini bird hero 1 ketika dia flap ya, ketika sayapnya ke atas. Tekan bird ini, kemudian pastikan ini ketika yang aktif adalah animation ketika flap. Kemudian kita akan drag and drop ini kepada inspektor. Kita cek lagi sebelum kita drag, ini sudah flap, ini sudah bird. Kemudian kita jalankan tombol record-nya. Ya. Record-nya, kemudian kita drag and drop bird hero 1 ke sprite ini. Ya, ke atas. Ini bisa dilihat nanti kondisinya sudah di atas. Kita lanjutkan dengan create clip berikutnya. New clip to die. Jadi ketika si bird-nya menabrak ground. Kemudian kita ini sudah aktif die ya. Kita klik di sini Ctrl V lagi yang tadi. Masih save-nya masih muncul. Kemudian bird hero die ini klik die ini saya tarik ke sini. Nah, dia sedang mati. Kita sudah siap menggunakan 3 animasi itu. Sekarang kita harus menentukan cara alurnya ya, alur penggunaan dari 3 animasi itu, kapan dia idle, flap, dan die. Silakan kita buka lagi dengan ini bird-nya sedang terseleksi.
window animation animator. Ini sudah ada animator seperti ini. Jadi kita sudah punya ini ya, state-nya idle, flap, and die. Kita sudah terlihat semua. Pertama kita klik idle, kemudian klik pada bagian parameter ya. Kita klik tambah. Jadi kita harus bagaimana untuk men-trigger mengubah dari idle ke kondisi lainnya, flap dan die. Itu nanti akan dilakukan menggunakan script. Tapi kita harus menentukan di sini keywordnya apa. Kita tentukan trigger di sini. Trigger yang pertama saya beri nama flap. Ini jika script menyebutkan jalankan flap, maka akan kita arahkan ke animasi yang flap ini. Kemudian tambahkan lagi trigger kedua dengan nama die. Jangan lupa nulis persis ya tulisannya flap and die ketika nanti teman-teman menggunakan kata-kata ini pada bagian script. Berikutnya kita akan atur transisinya ya. Saya coba geser lagi biar dapat terlihat. Ini kita akan tambahkan make transition ke die dulu. Idle ke die. Kemudian kalau saya klik ininya, garis transisinya, maka akan muncul transisi dari idle ke die akan berubah ini ya. Kemudian jangan lupa conditionnya adalah saya klik tambah tadi. Kemudian conditionnya jika sudah terjadi transisi ini, maka statusnya adalah kita pilih sebentar, yaitu die. Oke, tadi defaultnya flap karena kita membuatnya ada flap, ada die. Tapi kita pilih yang die. Untuk transisi antara idle dan die, ini hanya satu arah karena kita tidak akan melakukan transisi dari die ke idle, ya kan? Jadi kalau idle, kemudian flap, dan seterusnya, kemudian jika mati dari idle ke die, tapi habis die kan langsung di restart gamenya, jadi tidak perlu kita buat transisi lagi dari die ke idle. Berikutnya kita akan buat transisi dari idle ke flap. Jadi kita klik kanan pada idle, kita tambahkan make transition, arahkan ke flap. Dan sebaliknya klik kanan pada flap, kita make transition, arahkan ke idle. Jadi dia bolak-balik ya, dua arah. Tadi ada yang lupa saya set, yaitu ketika pada idle ke die, itu kita tidak membutuhkan exit time. Jadi exit time ini tidak ada karena begitu kita mati ya langsung aja animasinya berubah dari ini menjadi langsung mati seperti ini ya. Tidak membutuhkan durasi waktu. Tapi untuk transisi dari idle ke flap, perhatikan ini kita membutuhkan exit time sehingga dia ada pergerakan. Nah ini dari idle ke flap. Dan berikutnya dan sebaliknya dari flap ke idle juga ada exit time dengan durasi sekitar ini ya, 1/4 detik. Exit time-nya kita atur 1. Ini juga untuk sebaliknya exit time-nya 1 detik dia. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi tadi bentar, tadi tombol play-nya ini bird. Ketika ini tadi harusnya tidak seperti ini ya. Jadi kan dia flap itu hanya ketika ke atas. Jadi ini untuk ini tanpa exit time. Ini tanpa exit time, di sini juga tanpa exit time. Di sininya baru kita tambahkan exit time 1. Jadi idenya adalah ketika idle
tanpa exit time langsung ke flap. Cuman begitu flap itu kan begini ya, begitu dia jatuh dia ada durasinya 1 detik untuk sebelum berubah menjadi sayapnya ke bawah lagi. Nah, tombol ini masih di save. Jangan lupa juga untuk mengubah state-nya. Jadi begitu idle ke flap, condition-nya berubah menjadi flap. Kemudian yang ini, condition-nya berubah menjadi, bentar, idle-nya belum ada. Oke, ini condition-nya flap. Untuk kembali flap ke idle kita nggak butuh menetapkan condition ya, karena secara default dia akan kembali ke idle. Jadi setelah flap-nya terjadi, seperti ini ya, condition flap sudah terjadi, yang ini kita nggak butuh condition. Dia langsung terjadi ketika dia sudah dilaksanakan ini kembali ke idle. Oke, saya matikan recordnya, saya save dulu. Kemudian kita akan tes menjalankan animasinya. Jadi saya perlu melihat kondisi ini dan kondisi ini. Pertama, kita akan jalankan. Ini ya, kondisinya dia animasinya seperti ini. Idle jalan terus. Kemudian ketika kita die, ini aktifkan die-nya, karena kan belum kita aktifkan menggunakan script. Jadi kita aktifkan menggunakan trigger ini dulu. Saya klik, langsung die ya. Animasinya pun berubah. Ketika saya flap, oh sorry, ini kan sudah terlanjur die, nggak ada ke flap ya. Jadi saya akan stop dulu. Saya jalankan lagi. Defaultnya jalan di idle, kemudian saya tekan flap. Tadi terlihat ya, dia mengirimkan sinyal ke flap, kemudian ke atas lagi. Saya flap lagi. Nah, flap lagi. Flap lagi. Oke. Ya. Jadi ketika terjadi flap, dia ngirim ke bawah, terus ngirim ke atas. Bawah, ke atas. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan ke scriptingnya. Ke mana? Script bird ya, kita buka lagi. Jadi kita akan menambahkan beberapa script untuk mengontrol pergerakan animasi tadi. Oke, kita lanjutkan untuk menambahkan animator komponen. Kita dengan nama anim. Private animator sesuai dengan tadi ya, dengan nama komponennya yang ada di Unity-nya. Jadi ini kelas-kelas ini adalah nama-nama komponen yang ada di Unity. Kita beri nama ininya, jangan animator. Ini saja. Kemudian kita akan gunakan pada fungsi di bawahnya. Kita pada bagian add force, kita jalankan animasinya anim set trigger, kemudian flap ya, nama animasinya. Oke. Kemudian tambahkan juga di bawah, jika terjadi dia mati, kita anim set trigger apa? Die. Oke. Jadi jika kita tekan klik, maka dia menjalankan animasi anim. Jika dia menabrak ini, maka dia menjalankan animasi die. Kita save, kita refresh supaya di Unity-nya terupdate. Terlihat di sini ya, ada putaran-putaran itu dia sedang merefresh ulang dari script yang ada di Unity-nya. Saya masuk ke Unity. Ini sudah terupdate.
Kita coba jalankan ke sini. Kalau saya jalankan, klik, klik, klik. Oke, kok belum jalan? Bentar, saya stop dulu, dia masih belum jalan. Oke, saya cek lagi ada yang kurang tadi ya. Jadi saya coba lihat scriptnya. Jadi tadi kita sudah membuat variabel namanya anim. Kita gunakan untuk men-set triggernya. Tapi kita belum melakukan inisiasi variabel tersebut. Nah, di sini harusnya kita lakukan inisiasi dengan cara sama. Anim sama dengan get component. Get component dengan tipenya apa? Animator ya. Animator, karena dia tipenya adalah animator di sini. Titik koma, saya save, saya refresh. Saya kembali ke sini, kita lihat ininya sudah terrefresh. Ya, sudah berubah ya. Sudah berubah. Saya coba jalankan lagi. Nah, oke. Ini mati. Oke. Jalan ya. Coba jalankan. Ketika saya tekan klik, dia sayapnya mengepakkan sayap. Dikepakkan ya. Ketika menabrak tanah, pluk, langsung mati. Oke, bisa kelihatan di sini ya, state dari animasinya. Yang tadinya idle, kemudian flap, idle, idle, flap, kemudian ke idle lagi, idle, flap, ke idle lagi, dan seterusnya. Itu die, langsung ke die animasinya. Oke, untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Jadi kita sudah selesai melakukan kontrol pada bird-nya, kemudian menambahkan animasi. Kemudian di sini topik hari ini yang utama adalah teman-teman mempelajari bagaimana mengatur state-state pada animasi kita. Nanti di 2-3 pertemuan berikutnya kita akan menyambung tentang bagaimana membuat skor dan UI, tentunya dari nol ya, tidak menggunakan playground dan 2D Game Kit. Kemudian ada skor dan UI itu cuman visual, tapi harus kita mengontrol juga skornya dan UI-nya itu, kapan tampilnya, kapan hilangnya. Itu kita akan membutuhkan game controller namanya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita akan mengatur supaya background kita bisa scrolling ke kanan, ke kiri terus-menerus. Seperti lazimnya game Flappy Bird ya. Baru yang terakhir adalah kita menambahkan obstacle. Obstacle nanti akan ada pipa-pipa supaya tiang ya kalau kita gunakannya sekarang, bukan pipa. Gimana caranya supaya bird kita bantu untuk menghindari pipa-pipa tersebut. Baik, sekian sampai hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tolong diikuti sesi 10 dan 11 yang kemarin dan sekarang. Minimal hingga tahap mengontrol animasi dengan mouse dan sampai berbagai state-state-nya, yaitu adalah idle, die, dan flap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.